Saham blue chip sering menjadi pilihan yang aman kalau kita terjun di saham untuk tujuan jangka panjang. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang hanya melihat berdasarkan blue chip saja. Kalau kita melihat secara historinya, ada blue chip yang dulunya berjaya, sekarang merana. Contoh, ada saham Unilever, kode sahamnya UNVR, di mana harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir telah turun sebanyak 79%. Lalu ada Gudang Garam, kode sahamnya GGRM, sama dengan Unilever, di mana 5 tahun terakhir harga sahamnya telah turun 79%. Itu tadi dua contoh saham yang dulunya primadona, sekarang ya begitulah. Video kali ini kita akan membahas saham-saham blue chip terbaik yang saat ini kondisinya murah. Terbaik ini parameternya apa? Tonton videonya sampai selesai. Oke, kita breakdown satu persatu. Dari kategori blue chip, indikator yang kita pakai di sini adalah market cap-nya di atas 100 triliun. Jadi terpilihlah 18 perusahaan. Setelahnya kita pilih berdasarkan yang terbaik. Terbaik parameternya apa? Parameter yang kita pakai di sini adalah net income growth-nya dalam 3 tahun terakhir terus bertumbuh, bahkan di atas 20%. Dari 18 saham tadi, terpilihlah hanya beberapa saham saja. Di antaranya adalah ada saham DCII, ada AMRT, ada DNET, ada BRIS, ada BBNI, ada ASII, ada PANI, ada BMRI, ada AMMN, ada BBRI, ada BYAN, ada BBCA, lalu yang terakhir BREN. Jadi itu 13 perusahaan blue chip yang kondisinya terbaik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang termurah? Kita lihat siapa yang termurah dari PBV dulu, atau Price Book Value Ratio. Posisi ketiga ada saham Bank BRI atau kode sahamnya BBRI. Di mana saham ini sejak awal tahun sampai kita taping video ini harga sahamnya turun 0,48% saja. Net income growth BBRI dalam 3 tahun terakhir capai 47,69%. PBV rata-rata dalam 3 tahun terakhir BBRI ada di 2,48 kali. Kondisi sekarang PBV-nya ada di 1,96 kali saja. Selain murah, BBRI ini punya histori sering bagi dividen 2 kali dalam setahun. Biasanya dilakukan di akhir tahun, itu berupa dividen interim, dan di akhir Maret, nah itu dividen finalnya. Jadi persiapkan, nanti di Maret akhir kemungkinan besar BBRI akan bagi dividen. Yang kedua ada kode saham AMRT. Saat kita taping video ini, sejak awal tahun harga sahamnya telah turun 2,48%. Net income growth dalam 3 tahun terakhir Alfamart ini telah capai 47,46%. PBV rata-rata dalam 3 tahun terakhir Alfamart ada di 7,99 kali. Sedangkan saat ini PBV-nya ada di 7,33 kali. Selain murah, Alfamart atau AMRT ini kasnya ini sangatlah jumbo. Sejumbo apa sih kasnya? Kasnya ini bisa mengcover semua hutang perusahaan, bahkan masih sisa. Jadi kalian sering ke Alfamart, nah bisa koleksi sahamnya. Di posisi pertama secara PBV, perusahaan yang paling murah untuk kondisi blue chip terbaik adalah saham ini dimiliki oleh Antoni Salim sebesar 11,12% kepemilikan beliau di saham ini. Selain itu, labanya di 2024 potensinya sangatlah besar untuk melampaui laba di tahun 2023. Negatifnya saham ini adalah dia tidak pernah bagi dividen sejak pertama kali listing. Selain itu, order booknya itu sangatlah tipis sekali transaksi hariannya. Perusahaan tersebut adalah PT DCI Indonesia atau kode sahamnya DCII. Net income growth selama 3 tahun terakhir DCII itu ada di 41,08%. PBV rata-rata dalam 3 tahun terakhir DCII ada di 47,03 kali. Emang gede banget ini secara PBV. Sedangkan PBV sekarang ada di 40,38 kali. Harapan saya di saham ini adalah dia melakukan stock split sih, itu saja. Selanjutnya kita lihat kondisi murah berdasarkan Price Earning Ratio atau PE rasio. Di posisi ketiga itu ada perbankan yang menurut saya itu termasuk perbankan terbaik di Indonesia. Itu adalah Bank Sentral Asia atau kode sahamnya BBCA.
Net income growth BBCA dalam 3 tahun terakhir ada di 20,39%. Jadi bayangkan perusahaan sebesar Bank BCA itu masih bisa growth 20% dalam 3 tahun terakhir, itu luar biasa. PI rasio rata-rata perusahaan ada di 23,81 kali. Sedangkan kondisi sekarang PI rasionya ada di 21,02 kali saja. Secara year to date atau diukur dari awal tahun sampai kita tapping video ini, BBCA telah turun 5% harga sahamnya. Mereka telah merilis laporan keuangan selama 2024 di mana hasilnya labanya naik dibandingkan tahun lalu sebesar 12,74%. Dengan naiknya laba dari Bank BCA di 2024, potensi mereka membagikan dividen nantinya di Maret 2025 sangatlah besar. Rencananya mereka akan melakukan RUPS pada 12 Maret 2025, rapat umum pemegang saham. Biasanya dalam RUPS tahunan itu akan di-share atau dibagikan informasi terkait dividen yang akan dibagikan. Kalau kita melihat labanya yang bertumbuh 12%, potensi minimal mereka akan membagikan dividen di Maret itu di 239 per lembarnya. Kalau hal itu terjadi, total mereka akan membagikan dividen senilai 289 per lembarnya berdasarkan laba 2024. 50 per lembarnya itu telah dibagikan di akhir tahun 2024 kemarin berdasarkan dividen interim 2024. Selanjutnya di posisi kedua ada perusahaan holding di mana net income growth selama 3 tahun terakhir ada di 27,93%. Secara PI rasio rata-rata pun ada di 8,72 kali. Kondisi sekarang PI rasionya ada di 5,8 kali saja. Menariknya perusahaan ini adalah ekuitasnya atau equity-nya itu lebih besar dibandingkan market cap-nya. Jadi bisa dikatakan kondisi sekarang murah banget perusahaan ini. Perusahaan tersebut adalah Astra International Tbk atau kode sahamnya ASII. Nomor 1 yang termurah berdasarkan PI rasio adalah Bank Rakyat Indonesia, kode sahamnya BBRI. Net income growth selama 3 tahun terakhir ada di 47,69%. PI rasio rata-rata ada di 16,73 kali. Sedangkan PI sekarang ada di 10,38 kali saja. Jadi perusahaan ini dikatakan murah banget kondisi sekarang. Jadi itu perusahaan-perusahaan blue chip terbaik yang kondisinya sekarang murah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa lakukan riset kembali. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.